Selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, nama saya Bagus Irawan, NIM 175214072. Di sini saya akan mempresentasikan proposal skripsi dengan judul Destilasi Air Energi Surya dengan Variasi Bahan dan Warna Dinding. Abstrak. Di sini kata kunci pada abstrak adalah destilasi air energi surya. Latar belakang. Air merupakan kebutuhan pokok sehari-hari yang sangat penting bagi makhluk hidup. Laju konsumsi air di dunia semakin meningkat dari tahun ke tahun, melebihi 2 kali laju pertumbuhan manusia. Hal ini menunjukkan bahwa dunia membutuhkan suatu cara untuk meningkatkan persediaan air bersih. Solusi krisis air bersih ini dapat dicegah dengan cara air yang terkontaminasi dapat dijadikan air bersih dengan proses destilasi energi surya. Destilasi sendiri adalah proses yang digunakan untuk mengurangi kandungan zat-zat terlarut dari air yang terkontaminasi hingga level tertentu, sehingga air dapat digunakan atau dikonsumsi oleh makhluk hidup. Prinsip kerja alat destilasi air energi surya ini adalah dengan cara memanaskan air yang terkontaminasi sampai air menjadi uap. Kemudian, hasil penguapan tersebut diembunkan. Sisa larutan air yang terkontaminasi tidak akan mengendap di dasar bak penampung air, sedangkan uap yang mengembun adalah air bersih yang diperoleh dari hasil destilasi. Alat ini terdiri dari dua komponen. Komponen pertama adalah bak penampung air dan kaca penutup. Bak penampung air ini berfungsi untuk menampung air yang terkontaminasi yang akan diproses oleh alat destilasi. Sedangkan kaca penutup berfungsi sebagai tempat pengembunan uap air sehingga menghasilkan air bersih. Pada alat ini akan digunakan variasi bahan dan warna dinding yang diberi warna hitam dan putih yang terbuat dari kayu, aluminium foil, dan karet. Identifikasi masalah. Destilasi air energi surya ini menggunakan variasi bahan dan warna dinding yang terbuat dari kayu, aluminium foil, dan karet yang diberi warna hitam atau putih dengan komponen utamanya yaitu absorber bak dan kaca penutup. Rumusan masalah. Bagaimana pengaruh variasi warna dinding terhadap cara kerja alat destilasi air surya jenis bak? 2. Bagaimana pengaruh variasi bahan dinding terhadap cara kerja alat destilasi air surya jenis bak? 3. Berapa banyak air yang dihasilkan alat destilasi air energi surya ini dengan variasi bahan dan warna dinding? Batasan masalah. Pada penelitian ini akan dibatasi dengan 1. Membuat alat model destilasi air energi surya dengan variasi bahan dan warna dinding. 2. Dinding yang terbuat dari kayu, aluminium foil, dan karet, serta absorber bak dan kaca penutup dengan variasi warna dinding. Tujuan dan manfaat dari penelitian ini adalah untuk berkontribusi dalam memberikan alternatif bagaimana mengelola air kotor menjadi air bersih, mengetahui tingkat efisiensi alat destilasi air energi surya dengan variasi bahan dan warna dinding. Manfaat penelitian dapat digunakan untuk menambah koleksi ilmu pengetahuan sebagai sarana pengaplikasian kreativitas dari ilmu yang didapat selama belajar di Universitas Sanata Dharma. 5. Menganalisis efisiensi dari variasi bahan dan warna dinding terhadap cara kerja alat destilasi air energi surya dibanding dengan alat destilasi air konvensional jenis bak. Landasan teori. Energi surya adalah yang berupa sinar dan panas dari matahari. Energi ini dapat dimanfaatkan dengan menggunakan teknologi seperti pemanas surya, fotovoltaik surya, listrik panas surya, dan fotosintesis buatan. Teknologi energi surya secara umum dikategorikan menjadi dua kelompok, yaitu teknologi pemanfaatan pasif dan teknologi pemanfaatan aktif.
Destilasi energi surya. Destilasi energi surya adalah alat yang pada dasarnya memiliki prinsip kerja seperti alat penyulingan, yaitu digunakan untuk memisahkan air dan zat yang tidak diinginkan dengan bantuan energi surya. Pada destilasi ini juga digunakan prinsip kerja, yaitu penggabungan antara proses penguapan dan pengembunan. Energi surya yang datang pada bak yang sudah dilapisi dengan kaca dan akan memanasi bak sehingga air dalam bak akan mengalami proses penguapan. Destilasi air. Destilasi air adalah alat yang digunakan untuk menghasilkan air bersih yang disuling dari air kotor. Zat yang terkandung dari air kotor akan tertinggal di dalam bak penampungan, sedangkan air akan menguap. Hal ini terjadi dikarenakan air memiliki massa jenis yang lebih rendah dibandingkan dengan zat yang akan tertinggal di dalam bak penampungan. Air bersih yang dihasilkan dari proses ini akan mengalir ke dalam bak yang lain. Alat destilasi. Alat destilasi adalah alat yang berfungsi untuk menghasilkan air bersih dari air yang terkontaminasi, kemudian diuapkan. Alat destilasi ini menggunakan tambahan warna dan bahan sebagai variasi dalam penelitiannya. Komponen utama pada alat destilasi energi surya pada umumnya adalah bak air dan kaca penutup. Bak air berfungsi sebagai absorber, yaitu sebagai penyerap energi surya untuk memanasi air yang akan didestilasi. Sedangkan kaca penutup berfungsi sebagai kondensor yang berfungsi mengembunkan uap air. Komponen lainnya dari alat ini adalah saluran masuk air keruh, saluran keluar air bersih, dan pengatur jumlah massa air dalam alat destilasi. Proses ini meliputi penguapan dan pengembunan air. Air keruh menguap karena mendapat kalor dari absorber. Air akan menguap dan bahan kontaminasinya akan tertinggal di absorber. Uap kemudian naik ke atas dan menempel pada kaca bagian dalam. Karena temperatur kaca bagian luar lebih rendah dibandingkan pada bagian dalam kolektor, maka air akan mengembun mengalir ke saluran keluar karena posisi kaca miring. Efisiensi dan massa uap air. Efisiensi alat destilasi energi surya didefinisikan sebagai perbandingan antara jumlah energi yang digunakan dalam proses penguapan air dengan jumlah radiasi surya yang datang selama waktu tertentu. Rumus-rumus yang bisa digunakan adalah sebagai berikut. Keterangan: AC adalah luas alat destilasi, dt lama waktu pemanasan, G energi surya yang datang, HFG adalah panas laten air, Mg adalah massa uap air. Massa uap air Mg dapat dihitung menggunakan rumus sebagai berikut. Keterangan: Q uap adalah bagian energi matahari yang digunakan untuk proses penguapan. Q conv adalah bagian energi matahari yang hilang karena konveksi. PW adalah tekanan parsial uap air pada temperatur air. PC adalah tekanan parsial uap air pada temperatur kaca penutup. TW temperatur air. TC temperatur kaca penutup. Metodologi penelitian. Diagram alur penelitian. Diagram alur penelitian dibuat untuk menunjukkan awal proses pengerjaan sampai selesai mendapatkan data penelitian. Diagram alur ini menunjukkan langkah kerja dalam penelitian penulis, di mana dimulai dari identifikasi, studi lapangan, kemudian perancangan dan perakitan alat destilasi, uji coba alat, memberi variasi dari percobaan, kemudian melakukan pengambilan data, melakukan analisis data dan pembahasan, kemudian membuat kesimpulan dan saran.
Metodologi penelitian. Objek penelitian. Objek penelitian adalah alat destilasi air energi surya dengan jenis bak seperti pada gambar di bawah ini. Alur yang dilakukan selama penelitian. Menyiapkan dua model alat destilasi box, yaitu 1. Model destilasi bak konvensional. 2. Model destilasi air energi surya jenis bak yang dengan tambahan variasi warna dinding dan bahan dinding. Percobaan pertama menggunakan alat variasi warna dinding hitam dan bahan dinding bak air destilasi dari kayu. 3. Mencatat temperatur dalam absorber, temperatur kaca, jumlah air destilasi yang dihasilkan, energi yang datang dari energi surya. 4. Melakukan pengulangan langkah 2 dan langkah 3 beberapa kali. 5. Melakukan analisa yang disertai grafik efisiensi alat destilasi. Variasi yang dilakukan selama penelitian. Variasi warna dinding putih dan bahan dinding dari kayu, variasi warna dinding putih dan bahan dinding dari karet, variasi warna dinding hitam dan bahan dinding dari karet, yang terakhir variasi bahan dinding dari aluminium foil. Alat bantu penelitian. Proses penelitian ini membutuhkan alat bantu untuk pengambilan data penelitian, meliputi etape sensor, yaitu alat ini digunakan untuk mengukur ketinggian level air destilasi dari awal hingga akhir. TDS sensor digunakan untuk mengukur suhu yang terdapat pada alat destilasi. Dalam penelitian ini digunakan 3 sensor, 2 sensor untuk alat destilasi, 1 sensor untuk pembanding. Solar meter. Alat ini digunakan sebagai alat ukur radiasi sinar matahari yang diperoleh alat destilasi. Stopwatch digunakan untuk mengukur lamanya waktu yang diperlukan dalam pengambilan data. Gelas ukur digunakan untuk mengukur volume. Arduino 185 program itu program yang digunakan untuk membaca data yang berasal dari sensor TDS. Jadwal penelitian. Penelitian dimulai pada bulan Februari 2020 di mana melakukan studi literatur sampai bulan Maret. Kemudian pada bulan April melakukan pengumpulan proposal. Pada bulan Mei melakukan perancangan dan pembuatan alat. Kemudian pada bulan Juni 2020 melakukan pengujian alat. Pada bulan Juli 2020 melakukan pengambilan data. Agustus 2020 melakukan pengolahan data, pembahasan data, kesimpulan dan saran. Dan pada bulan September 2020 melakukan pembuatan laporan dan revisi laporan. Sistematika penulisan. Bab 1. Dalam bab ini menguraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan batasan masalah tentang permasalahan yang akan diteliti. Bab 2 berisi tentang tinjauan pustaka dan teori-teori yang mendasari penelitian destilasi, jenis variasi bahan dan warna dinding. Bab 3 bab ini berisi tentang diagram alur, skema pengujian, alat pengujian, langkah-langkah pengujian, variasi pengujian, alat bantu pengujian. Daftar pustaka. Daftar pustaka ini adalah referensi yang saya gunakan untuk membuat proposal skripsi. Sekian dan terima kasih.